Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Putriwani dengan NIM C1L023047. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat. Materi yang saya ambil kali ini adalah mengenai sistem pembayaran, salah satu bab dari ekonomi kelas 10 SMA. Baik, tak perlu berlama-lama, saya akan menyebutkan apa saja alasan saya memilih materi sistem pembayaran. Alasan saya yang pertama adalah karena sistem pembayaran sudah sangat familiar atau sudah sangat melekat di kehidupan sehari-hari, di mana ketika seseorang melakukan transaksi jual beli, maka seseorang tersebut harus mengalami fase yang dinamakan membayar atau memindahkan dana dari satu konsumen ke produsen atau dari satu orang ke orang yang lain. Selain itu, saya juga tahu bahwa para siswa mungkin sudah familiar, namun mereka belum mengetahui secara rinci maupun detail mengenai apa saja yang ada di sistem pembayaran. Misal, fungsinya apa, konsepnya seperti apa, lalu juga komponen-komponen yang ada di sistem pembayaran itu siapa-siapa aja, jenisnya itu apa, lalu perkembangan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia seperti apa. Maka dari itu, saya akan membahas, pada kesempatan kali ini saya akan membahas subbab-subbab terkait hal tersebut. Saya membawa media pembelajaran bernama Fin Education atau Financial Education. Seperti ini. Sebelum itu akan saya tempel terlebih dahulu agar saya bisa dengan mudah menjelaskannya. Baik, ini adalah media pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk sistematikanya, untuk beberapa menit pertama akan saya jelaskan secara umum apa saja poin-poin yang ada di media pembelajaran ini. Setelah itu, nanti ketika saya sudah menjelaskan, saya akan membentuk 3 kloter atau 3 kelompok dari satu kelas. Satu kelas itu kan biasanya tidak lebih dari 35 siswa. Nah, itu akan saya buat 3 agar mereka dapat mengakses dengan mudah dan mengakses dengan jelas media pembelajaran yang saya buat. Karena dikhawatirkan takutnya media ini itu tidak terlihat sampai ke belakang. Nah, nanti ketika saya selesai menjelaskan, saya akan menunjuk dari ketiga kloter tersebut salah satu perwakilan untuk menjelaskan kembali. Jadi saya ini menganut atau menerapkan sistem pembelajaran strategi pembelajaran teman sebaya, yang dimana nanti setelah saya menjelaskan, nanti saya memilih satu orang untuk menjelaskannya ke kloter yang sudah saya buat itu. Setelah itu baru nanti dari salah satu kloter, perwakilan salah satu kloter yang sudah dijelaskan, nanti akan saya ambil satu lagi untuk menjelaskan ke kloter selanjutnya. Seperti itu seterusnya hingga semua siswa bisa melihat atau memahami tentang sistem pembayaran ini secara keseluruhan. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil. Sistem pembayaran itu tidak terlepas dari peran bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu bernama Bank Indonesia, bank yang mengatur perekonomian Indonesia, yang tugasnya menjaga stabilitas ekonomi, dan juga bank yang mencetak uang untuk alat transaksi di Indonesia. Di sini ada peran bank sentral, ada logo Bank Indonesia, dan Bank Indonesia itu terletak di Jakarta Barat, khususnya Kota Tua.
Nah, di sini ada beberapa poin-poin mengenai peran bank sentral. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua mengatur sistem pembayaran, yang ketiga sebagai lembaga pengawas, yang keempat sebagai regulator dan fasilitator pengembangan, dan yang terakhir sebagai penyedia perizinan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi itu pasti sudah tidak asing lagi ya, karena peran bank sentral ini sangat berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia. Bank sentral ini berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar ekonomi di Indonesia ini tidak terlalu anjlok dan juga tidak terlalu tinggi seperti itu. Lalu yang kedua ada mengatur sistem pembayaran, dan ini itu berkaitan dengan poin keempat sebagai regulator pengembangan, yang dimana regulator itu berarti Bank Indonesia memiliki peran untuk membuat regulasi-regulasi terkait sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diterapkan akan seperti apa, sistem pembayaran yang sah itu seperti apa, itu tergantung dari Bank Indonesia membuat regulasinya seperti apa. Lalu selanjutnya ada sebagai lembaga pengawas. Di Indonesia, bank itu tidak hanya Bank Indonesia, bukan hanya satu atau one and only di Indonesia, Bank Indonesia, tapi masih ada lagi banyak bank, baik badan usaha milik negara atau baik bank swasta, seperti misal ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, dan lain sebagainya. Yang negeri itu nanti akan diawasi oleh Bank Indonesia, seperti itu. Lalu ada fasilitator pengembangan. Fasilitator pengembangan itu di mana Bank Indonesia ini memfasilitasi bank-bank di sekitarnya seperti Bank BRI, Mandiri, dan BNI yang akan berkembang seperti itu. Dan selanjutnya sebagai penyedia perizinan. Lalu ada, kita masuk ke pengertian sistem pembayaran. Apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi dari kegiatan ekonomi itu pasti ada suatu kewajiban untuk memindahkan dana. Misal dari produksi ke konsumsi, pasti kita sebagai konsumen harus membayar, harus memindahkan dana ke produsen untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi maksud dari sistem pembayaran itu seperti itu. Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme. Selanjutnya ada perkembangan kebijakan. Perkembangan kebijakan ini tercantum dari tahun 1909 hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang digunakan ini berubah-ubah seperti itu. Jadi tidak melulu sama dari tahun ke tahun, tetap ada perubahan-perubahan. Lalu selanjutnya ada fungsi sistem pembayaran. Fungsi sistem pembayaran yang pertama ada pendukung stabilitas keuangan, yang kedua ada memudahkan proses transaksi, ini sudah jelas. Lalu yang ketiga ada saluran pengendalian ekonomi, dan yang terakhir ada instrumen pendukung efisiensi ekonomi. Ya, jadi sistem pembayaran ini juga berperan penting ya untuk perekonomian Indonesia, bukan hanya bank sentral aja. Dari sistem pembayaran ini bisa sebagai pendukung stabilitas keuangan, di mana stabilitas keuangan ini sangat bergantung kepada bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan di Indonesia. Memudahkan proses transaksi itu sudah jelas, karena dengan adanya sistem pembayaran kita jadi lebih tahu nih, lebih
paham apa yang harus kita lakukan untuk memindahkan dana, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi suatu kewajiban dan lain sebagainya. Lalu ada jenis dari sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran di Indonesia itu ada dua, sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai ini dimana yang kita bisa langsung untuk memindahkan dana gitu tanpa ada proses yang panjang, tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Sistem pembayaran tunai ini contoh atau jenisnya itu ada uang kertas dan uang logam seperti yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Lalu ada sistem pembayaran non tunai. Jenis-jenisnya ini ada beberapa jenis. Yang pertama berbasis kertas, itu ada cek, biliet, giro, nota debit, dan nota kredit. Selanjutnya ada berbasis kartu, itu ada kartu debit atau kartu kredit. Dan selanjutnya ada berbasis elektronik, ini ada berbasis kartu dan berbasis sistem. Jadi akan saya jelaskan sesuatu terkait berbasis kertas, cek, biliet, giro, nota debit, atau nota kredit. Itu seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, untuk pembayaran non tunai ini akan melibatkan pihak ketiga. Jadi untuk kita mendapatkan dana, kita harus melakukan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Untuk cek, biliet, giro ini kita harus pergi ke bank untuk mendapatkan dananya, harus melewati beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Begitupun nota debit dan nota kredit. Lalu ada berbasis kartu, ini kartu debit dan kartu kredit. Ini sudah familiar karena memang kartu debit dan kartu kredit ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya kalau kartu debit itu kita mengurangi saldo yang ada di kartu, sementara untuk kartu kredit itu kita menambah hutang. Jadi kalau kartu debit itu hanya bisa digunakan ketika kita punya saldo dan saldo tersebut mencukupi untuk transaksi kita, baru itu bisa menggunakan kartu debit. Lalu ada berbasis elektronik, itu ada dua, berbasis kartu, card based, atau berbasis sistem, itu server based. Jadi card based ini seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada uang elektronik, ada e-money, lalu juga ada e-money dari berbagai bank, kayak misalkan BCA ada Flash, dari BRI ada Brizi, dari Mandiri ada e-money. Itu yang dimaksud dengan berbasis kartu. Jadi kita bisa belanja pakai kartu itu, dan sistemnya itu sama seperti kartu debit, namun kegunaan dari e-money ini biasanya lebih banyak, bisa digunakan untuk kendaraan umum, misal Transjakarta, terus juga KRL, MRT, LRT, itu biasanya bisa menggunakan pembayaran non tunai yang berbasis kartu. Tapi kalau untuk yang kartu debit itu belum bisa digunakan untuk naik kendaraan. Lalu ada lagi berbasis sistem atau server base. Ini biasanya ada di handphone, dan di handphone seperti e-wallet itu kan dompet elektronik yang sifatnya saldo, dan itu biasa diakses kan sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada misal Shopee Pay, misal Dana, terus juga GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Itu berbasis sistem, jadi melibatkan handphone, melibatkan server untuk memindahkan dananya. Lalu setelah ini saya jelaskan semua, saya punya satu lagi teknik media. Saya punya satu lagi media untuk bahan evaluasi. Setelah mereka sudah bisa mengakses,
setelah mereka sudah bisa melihat dengan jelas, ini saya punya satu lagi, tuh ini. Oke, jadi kan tadi saya juga sudah menjelaskan terkait jenis sistem pembayaran ada tunai maupun non tunai. Nah, ini adalah salah satu alat pembayaran dari alat pembayaran tunai maupun non tunai. Ada uang kertas seperti yang tadi saya sudah bilang, ada cek, bilet giro, ada kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Jadi nanti peserta didik itu saya siapkan ini, lalu setelah itu saya siapkan uang mainan beserta pakunya. Jadi nanti ini dalam keadaan masih kosong awalnya. Dalam keadaan masih kosong, saya taruh di sebuah meja, saya acak untuk yang tunai maupun non tunainya. Setelah itu nanti saya meminta sesuai absen tapi random, tapi acak, saya panggil satu persatu untuk menempel. Jadi ada satu kloter itu 3 orang. Nah, 3 orang ini punya job desk masing-masing. Yang pertama, nempelin uang, nempelin cek, bilet giro, dan lain sebagainya. Nempelin ini sesuai dengan tempatnya. Lalu orang kedua, tugasnya ini menjelaskan unsur-unsur. Kan di uang itu ada unsur-unsurnya. Kayak misal ada nominal, ada lambang Garuda, ada seri, ada nomor seri, ada edisi tahun berapa, itu kan ada ininya ya, ada di dalam uang ini. Nah, jadi itu juga mampu menganalisis gitu, agar siswa itu bisa menganalisis apa aja sih yang ada di dalam duit. Karena kan selama ini mungkin mereka cuma taunya ya udah ini dipakai buat beli sesuatu, ini dipakai buat beli barang, tapi mungkin mereka masih belum tahu gitu apa itu unsurnya. Maka dari itu saya meminta mereka untuk menganalisis dari uang ini ada apa aja sih, seperti itu. Dan orang ketiga punya job desk terkait cara penggunaan. Jadi untuk yang tunai itu akan saya minta dia untuk gimana cara menggunakan uang ini, apakah kita harus ke bank atau kita bisa langsung kasih atau seperti apa, itu bebas dengan mereka eksplorasi cara penyampaian mereka, asal jawabannya itu sesuai. Lalu baik dengan yang non tunai juga seperti itu. Misal di sebuah bilet giro itu apa sih unsur-unsurnya? Kan ada nama bank, ada tanda tangan dan nominal, ada tanggal dan lain sebagainya. Itu kan nanti akan kita bahas juga. Unsur-unsur ini ada apa aja sih, seperti itu. Dan yang ketiga juga sama, gimana cara penggunaannya, cara penggunaan ini, apakah nuker ini tuh bisa nggak sih ini langsung dipakai buat transaksi, atau mungkin ini harus ke bank dulu untuk mencairkan dananya dan lain sebagainya. Untuk ini nanti akan saya arahkan karena mereka juga masih asing dengan cara penggunaan dari alat pembayaran non tunai. Jadi setiap 1 kali maju itu ada 3 anak, nanti saya pilih random. Dan untuk pembagian tugasnya itu terserah mereka. Jadi itu satu kelompok, mereka juga harus berdiskusi. Itu juga melatih kerjasama, selain melatih critical thinking atau analisis mereka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pekan berikutnya.
Bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.